Opa Oma, kita masih dalam situasi Hari Raya Imlek. Karena itu, saya pun akan mengucapkan Selamat Hari Raya Imlek. Nah, banyak kesenangan yang sudah kita rasakan bersama-sama keluarga kita. Kita sudah makan bersama-sama, kita bersenda gurau, kita bertemu ya. Puji Tuhan, masih terasa kehangatan suasana yang saling mengasihi. Terima kasih kita kepada Tuhan. Kita masih dapat merasakannya di suasana yang seperti ini. Masih boleh kita rayakan. Dan kita akan memulai persekutuan kita dengan lagu Pandanglah pada Yesus. Karena kita memang selalu harus memandang kepada Tuhan Yesus ya. Memohon pertolongannya, memohon kekuatan dari Tuhan Yesus untuk menjalani hidup kita ini ya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Pandanglah pada Yesus. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Ya, kita senantiasa harus memandang kepada Tuhan Yesus karena dunia ini adalah fana, ya, tidak kekal, hanya sebentar saja dan semuanya akan berlalu. Jadi semuanya itu sia-sia saja kalau kita hidup tanpa Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai persekutuan kita ini. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa, karena Engkaulah Tuhan kami, Engkau Allah yang hidup, Allah yang benar, dan kami bersyukur kalau Engkau sudah mengasihi kami, sudah memilih kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami memang memerlukan Engkau senantiasa setiap hari Bapa, sepanjang hidup kami, sampai kami Engkau panggil kembali pulang ke surga. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya hidup kami ini berkenan kepadamu Bapa.
Di sisa hidup kami ini, berikanlah kepada kami hati yang semakin dekat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah persekutuan kami lewat udara ini dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya membawa kebaikan bagi kami semuanya. Karena Tuhan menyertai kami, karena Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita juga akan menaikkan pujian, aku perlu akan Yesus. Ya, kita memang setiap hari perlu akan Yesus. Dari kita bangun tidur, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang kita rencanakan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita senantiasa memerlukan pertolongan dari Tuhan. Karena jikalau hidup kita ini tanpa Tuhan adalah sia-sia saja. Mari boleh kita hidup dengan banyak arti bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan naikkan bersama-sama pujian Aku Perlu Akan Yesus. Segala sesuatu adalah sia-sia. Supaya hidup kita jangan sia-sia, kita memerlukan pertolongan Tuhan Yesus setiap hari. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Waktu terang ku perlu, waktu gelap ku perlu. Tiap hari hidupku ku perlu Yesus. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Waktu terang ku perlu, waktu gelap ku perlu. Tiap hari hidupku ku perlu Yesus. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Waktu terang ku perlu, waktu gelap ku perlu. Tiap hari hidupku ku perlu Yesus. Ya Tuhan Yesus, aku memerlukanmu setiap hari. Selamat pagi teman-teman yang di rumah lansia. Pasti baik-baik saja. Tuhan selalu berkati. Sekarang saya mau membaca firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon alas di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan seger. Karang Mandarin. 诗篇92节到15节，一人要火旺，有种树，生长在黎巴嫩的香柏树。他们采一耶和华的殿中，火旺在我们神的院里。他们年老的时候，人要结果子，要满了枝浆而长发期。 Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu.
Selamat pagi jemaat usia indah yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya ingin membacakan sedikit firman Tuhan dari Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus berputar, ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tidak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ini adalah pendahuluan dari kitab Pengkhotbah, yaitu Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Apa sih yang mau dikatakan oleh pengkhotbah? Pengkhotbah mau mengatakan sebenarnya semuanya sia-sia, ya. Maka dia katakan kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Gambaran sia-sia ini sama seperti gambaran hidup Habel. Ya, dalam bahasa Ibraninya Hebel, Hebelim, kesia-siaan. Hebel atau Habel, ya, Habel itu hidupnya singkat. Ya, sepertinya sia-sia. Jadi pengkhotbah mau memberikan gambaran kehidupan di bawah matahari yang sekarang ini kita sedang jalanin. Kita keturunan yang satu datang, yang lain pergi. Begitu terus. Angin bertiup ke selatan, ke utara, terus berputar. Angin itu akan kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak pernah menjadi penuh. Ke tempat di mana sungai mengalir, dia akan mengalir ke situ, nggak pernah berubah. Semuanya sama. Maka pengkhotbah mengatakan, ya, segala sesuatu menjemukan. Sama saja
sehingga tidak terkatakan oleh manusia, dan mata tidak kenyang melihat, ya, kuping tidak puas mendengar. Yang kita bilang bagus hari ini akan dilupakan. Lalu kita mau dengar lagi yang lain. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, semuanya seperti itu. Oma-opa yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah gambaran kehidupan manusia di bawah matahari, ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sama, kita mengalami siklus pagi, siang, malam. Kita mengalami siklus, ya, kakek, nenek, anak, pemuda, remaja. Kita semua mengalami hal yang sama sebenarnya. Cuma manusia selalu seperti itu, ya. Tidak pernah belajar sesuatu yang dibilang baru sebenarnya sudah ada, dan nanti pasti akan diulang lagi. Dan kita merasa waktu itu ada kenang-kenangan, tapi juga nanti akan dilupakan. Kelihatannya nadanya seperti pesimis. Memang pengkhotbah menggambarkan apa yang ada di bumi ini yang dia amati, ya. Nah, itu adalah pendahuluannya terlebih dahulu. Coba oma-opa renungkan. Bagaimana kehidupan oma-opa, cepat atau lambat? Kalau nengok ke belakang, pasti bilang, cepat sekali ya. Tahu-tahu saya udah umur 90 ini. Ya. Atau, cepat sekali ya. Kok ini seperti baru kemarin begitu. Ya, gitu. Itu dialami semua orang. Ya. Manusia selalu mengalami hal yang sama. Manusia tidak pernah berubah. Apa yang kemana sungai itu mengalir, ya begitu terus, begitu. Nah, ini yang berbahaya. Apakah ada jalan keluar? Nanti dia akan tuliskan jalan keluarnya. Tapi hari ini saya hanya mau mengatakan seperti pengkhotbah, ya. Kalau kita renungkan baik-baik, apa pengamatan pengkhotbah? Betul. Apa gunanya manusia berjerih usaha di bawah matahari? Semuanya kesia-siaan. Apa yang dicari orang, itu akan ditinggalkan. Tapi apa yang diberikan Tuhan, itu akan tetap tinggal selama-lamanya. Manusia mencari harta, nama, itu pasti akan ditinggalkan. Tapi Tuhan memberikan hidup yang kekal. Itu tinggal tetap selama-lamanya. Berbahagialah orang yang menyadari hal itu, dan kiranya dia tidak menyesali akan kehidupannya, karena di dalam kehidupannya dia bertemu dengan Tuhan yang ada di atas matahari. Tuhan tidak ada di bawah matahari, tapi Tuhan menciptakan matahari. Kita semua ada di bawah matahari, tapi Tuhan adalah pencipta segala sesuatunya. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Hidup kita tidak selalu secerah langit, dan jalan kita tidak selalu rata. Tetapi Tuhan selalu menyertai dan memberi kita kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Opa Oma, setelah tadi kita bersama-sama mempersembahkan waktu kita untuk persekutuan, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan puji-pujian dan berdoa, saatnya sekarang kita mau mempersembahkan sedikit uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita bersama-sama akan menaikkan pujian, limpahlah pialamu. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita akan bersama-sama bersyukur kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih. Berkatilah persembahan kami Tuhan, berupa uang yang dapat dipakai untuk kemuliaan-Mu. Berkatilah para pengurus supaya mereka juga Tuhan berikan hikmat menggunakan uang ini. Dan juga supaya apa yang dikerjakan semuanya memuliakan Bapa. Kami juga
bersyukur Tuhan untuk persekutuan pada hari ini. Terimalah Bapa puji-pujian kami, biarlah itu seperti harum-haruman yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, perkenankanlah kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala penyertaan Bapa kepada persekutuan usia indah Kipembri sampai saat ini. Kami juga mengucap syukur atas berkat yang Bapa limpahkan kepada para pengurus dan anggota usia indah, sehingga kami juga menjadi berkat bagi sesama yang semuanya itu untuk memuliakan nama-Mu. Syukur kami panjatkan pula atas kesehatan yang Bapa curahkan kepada oma-oma dan opa-opa, sehingga para lansia tetap bersukacita hadir di dalam Zoom meeting dan mengikuti ibadah persekutuan usia indah. Ya Bapa, janganlah masukkan kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari gangguan pandemi COVID-19 yang telah bermutasi menjadi Omikron. Terlebih pula dengan mulai dibuka kembali sekolah-sekolah tatap muka, tempat-tempat ibadah, maupun aktivitas-aktivitas bisnis dan perkantoran. Bapa, kami juga mohon perlindungan Bapa untuk masyarakat Indonesia. Kiranya Bapa jauhkan mereka dari bencana-bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, ataupun gelombang tsunami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dengan segenap jajaran pemerintahan dan pertahanan keamanan NKRI. Bapa, lancarkanlah segala program-program pembangunan pemerintah maupun rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan. Bapa, kami juga berdoa bagi negara-negara yang saat ini dilanda gelombang ketiga pandemi COVID-19 karena mutasi Omikron yang bermutasi lagi. Kami serahkan negara-negara tersebut ke tangan-Mu Bapa, karena Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan memanjatkan doa-doa kami. Amin.
同在里，能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想起，就像这夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生拥有你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，我哪都不想起，只想这夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你，我哪都不想起，只想这夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。Mari kita sekarang bersama-sama akan mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita akan bersama-sama juga menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sampai ketemu lagi Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.